Salam sejahtera bagi seluruh sidang jemaat Tuhan, saudara-saudara yang dimanapun saudara berada. Kembali dalam renungan harian kita pada hari ini yang terambil dari Kejadian pasal 35 ayat 16 sampai ayat yang ke-29. Kejadian pasal 35 ayat 16 sampai ayat yang ke-29. Kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita merenungkan kebenaran firman-Nya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan bagi kehidupan kami. Karena firman-Mu yang hamba akan sampaikan diberkati sehingga demikian setiap pendengar dimanapun berada mereka mengalami kekuatan dari firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan hari ini yang saya akan berikan tema adalah belajar berjalan melalui lembah kekelaman. Tema kita, belajar berjalan melalui lembah kekelaman. Ketika kita memperhatikan konteks kebenaran firman Tuhan hari ini, di dalam Kejadian pasal 35 ayat 16 sampai dengan ke-29, ya dengan perikop di sini lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Kelahiran Benyamin, Rahel mati. Nah, kita akan mempelajari hal demikian. Saudara dikasih Tuhan, ketika kita melihat situasi yang terjadi, permasalahan-permasalahan yang dihadapi, ya tentu ada banyak hal. Karena itu kalau firman Tuhan melalui tema yang saya berikan, bagaimana kita belajar untuk berjalan melalui lembah kekelaman. Yakub adalah orang yang percaya dengan Tuhan, yang hidup berkenan kepada Tuhan. Demikian Rahel adalah pribadi juga yang mengasihi Tuhan. Tentu mengasihi Tuhan, Tuhan akan mengajarkan satu prinsip-prinsip yang kadang-kadang kita tidak mengerti. Kadang-kadang kita bingung mengapa seperti ini. Tetapi cara Allah untuk menuntun kehidupan siapapun, untuk dapat belajar bagaimana karya Tuhan, bagaimana karya Allah yang begitu ajaib dan menuntun setiap orang untuk mengerti rancangannya yang lebih indah. Karena itu ketika kita berbicara tentang kematian, ya, kita tidak mau untuk hal demikian. Mungkin kita akan berpikir nanti dulu, ya. Tetapi ini situasi yang harus dihadapi oleh semua orang. Akibat karena dosa maka manusia juga harus mengalami kematian. Kebenaran firman Tuhan mengajarkan bagaimana Rahel yang ketika mau melahirkan saja itu dalam suatu keadaan yang susahnya luar biasa. Karena apa? Karena akibat dosa, ya, dalam Kejadian pasal 3, sehingga demikian dikatakan perempuan akan melahirkan dengan kesakitan dan susah payah untuk melahirkan. Maka itu terjadi. Maka yang terjadi saat itu di mana Rahel melahirkan dan anak yang hidup tetapi ia sendiri yang harus mati. Tapi sebelum ia mati, ia memberikan anak yang namanya Ben-Oni. Tapi Yakub memberikan namanya Benyamin. Saudara dikasih Tuhan, semua kata kepada kita. Dalam situasi, dalam kehidupan, dalam dunia ini, kita mungkin berkata saya pengikut Tuhan, saya adalah umat Tuhan. Tetapi dalam perjalanan hidup kita banyak masalah, banyak dilema yang sedang tiasa menghampiri hidup kita. Apakah harus mengikuti Tuhan? Tidak ada masalah. Apakah kita mengikuti Tuhan? Tentu hidup merasa aman terus. Tidak. Mengikuti Tuhan tentu ada banyak hal yang Tuhan ajarkan bagi kehidupan kita, sehingga akhirnya kita bergantung kepada Tuhan. Maka demikian Rahel yang tadinya dia tidak punya anak, dia berdoa, dia meminta supaya dia punya anak. Dia katakan kepada Yakub, lebih baik saya mati saja kalau saya tidak punya anak. Nah, akhirnya Tuhan membukakan segala sesuatu sehingga ia bisa melahirkan. Nah, anak pertama itu begitu baik, begitu lancar dalam persalinan. Tetapi anak yang kedua, ya, karena ia katakan nanti saya akan mati, ya kalau tidak melahirkan saya akan mati, maka sesuailah terjadi demikian. Maka ketika melahirkan anak yang terakhir maka dia meninggal. Nah, inilah yang terjadi bahwa dalam kekristenan ini, hidup sebagai orang Kristen tentu harus melalui penderitaan. Semua orang harus belajar untuk berjalan melalui lembah kekelaman, lembah penderitaan yang sukar dan sulitnya, tetapi saudara tidak tinggal dalam lembah kekelaman. Saudara sedang belajar untuk berjalan terus. Sebab ketika saudara belajar berjalan terus, saudara percaya bahwa itu pimpinan Tuhan memimpin saudara kepada sesuatu yang tidak menyenangkan hati kita, sesuatu yang tidak membuat kita senang. Tetapi dalam semua ini Tuhan mengajarkan cara-caranya tersendiri untuk kebaikan kita, untuk melatih kita agar semakin hari semakin untuk bergantung diri kita kepada Tuhan, semakin hari semakin mengandalkan pertolongan Tuhan dalam setiap langkah-langkah kehidupan kita. Karena itu dari cerita Alkitab yang menggambarkan tentang
bagaimana keluarga daripada Yakub, istri yang meninggal ini, membuat juga perasaan-perasaan hati yang merana dalam kehidupan Yakub. Mungkin karena istri yang dicintai, yang sangat dicintai, selama ia bekerja kisaran 14 tahun untuk mendapatkan Rahel itu tidak mudah karena cintanya. Tapi ketika Rahel mati, ya, karena persalinan itu akhirnya dia harus mati, meninggal, maka yang terjadi mungkin ada keresahan, mungkin ada sesuatu yang membuat dirinya berduka. Tetapi di sini kita lihat bahwa penghiburan Tuhan itu luar biasa, ya, dalam setiap hal. Karena itu dalam proses kehidupan ini saudara tetap berjalan terus melalui lembah penderitaan, lembah kekelaman. Niscaya Tuhan tidak akan meninggalkan kehidupan kita. Ia ada dan menyertai saudara dimanapun saudara berada. Ingat baik-baik bahwa mengikuti Tuhan bukan berarti hidupnya enak. Mengikuti Tuhan pasti ada proses Tuhan yang akan membawa kita untuk memurnikan kita supaya lebih baik. Contoh daripada kehidupan Ayub. Ayub yang hidup dalam kelimpahan. Ayub yang hidupnya dalam berkat-berkat yang berkelimpahannya luar biasa. Tetapi akhirnya diproses oleh Tuhan. Dia mengalami suatu penderitaan yang luar biasa, ya, sampai akhirnya semua harta benda semuanya hilang. Tetapi dia tetap percaya. Dia serahkan semua kepada Tuhan, bahwa segala sesuatu datang dari Tuhan. Entah itu baik, dia harus menerima. Entah itu tidak baik, dia harus terima semua. Dan akhir dari semua pemulihan Tuhan terjadi, maka ia menjadi orang yang paling terkaya. Karena itu saya percaya bahwa Allah kadang menuntun kita kepada jalan kekelaman, melembah penderitaan itu. Saudara harus belajar ketika ada masalah yang terjadi, jangan berkerut hati terus, ya, berkerut jiwanya terus, tetapi saudara harus belajar apa maksud Tuhan dalam semua peristiwa-peristiwa ini. Sebab Tuhan memberikan segala sesuatu, Tuhan mengizinkan segala sesuatu terjadi, berarti Tuhan sedang mengajarkan demi saudara agar menjadi lebih baik. Karena itu kebenaran firman Tuhan saat ini, agar supaya semua orang yang mengikuti Tuhan Yesus sadar betul bahwa kita harus memikul salib. Penderitaan itu tidak mudah, tetapi di sini kita harus belajar untuk memilih cara perlindungan Tuhan, cara penyertaan Tuhan. Ketika saudara mengalami dilema, jangan sampai saudara berputus asa, seakan-akan saudara tidak memiliki pengharapan. Karena itu ada banyak orang yang ketika mengalami dilema, permasalahan, mereka tidak mampu. Tetapi dari sini kita belajar supaya kita bangkit dari keadaan kita menyembah Dia yang berkuasa, yang menciptakan hidup kita, yaitu Kristus Yesus. Karena itu apa yang dialami oleh Yakub, ya, di mana istri yang tercinta dipanggil kembali oleh karena kesakitan yang luar biasa waktu melahirkan, akhirnya meninggal. Semuanya harus kembali pada Allah. Karena itu kehidupan kita harus melalui proses itu. Walaupun dia orang beriman, tapi sebagai orang beriman, ia harus tunduk dan taat kepada cara Tuhan dalam pemeliharaannya, dalam bimbingan yang ajaib. Tuhan membimbing kita. Kadang-kadang kita tidak senang, tapi ia mengizinkan itu supaya saudara menjadi lebih baik, untuk mengerti kebaikan Tuhan. Ketika saudara masalah-masalah yang sangat rumit, masalah-masalah yang sangat-sangat, ya, buat kita tidak aman, ingat bahwa segala sesuatu yang terjadi tidak mungkin tidak ada jalan keluar. Pasti ada jalan keluar. Karena itu perhatikan baik-baik. Ketika saudara mengasihi Tuhan, saudara akan dibimbing, saudara akan diteguhkan, saudara akan dimampukan dalam situasi itu, sehingga saudara tetap bersandar teguh iman saudara kepada Tuhan Allah yang hidup. Karena itu pembelajaran dari hal ini bahwa semua pribadi akan mengalami kematian, semua pribadi harus menuju ke situ. Tetapi dalam semua situasi yang terjadi, apapun yang menghadang kita, apapun yang sedang menghadang hidup kita, badai gelora sedang mengancam hidup kita ini, ingat bahwa ada bimbingan Allah, ada bimbingan Tuhan yang ajaib, yang berkuasa, yang tidak saudara lihat, tapi ia sedang membimbing saudara. Saudara harus mengingat penyertaan Tuhan, bahwa Tuhan menyertai saudara sampai akhir zaman. Tuhan tidak akan biarkan kehidupan kita dimanapun kita berada situasi yang tidak benar. Tuhan mengajarkan supaya saudara berjalan terus dengan pengharapan, mengarahkan pandangan kepada Tuhan Allah, kepada Tuhan Yesus Kristus, sehingga demikian saudara bisa memiliki kemenangan. Karena itu kebenaran firman Tuhan saat ini, kiranya kita mempelajari maksud dan tujuan daripada kelahiran Benyamin dan Rahel mati. Yang merupakan contoh bahwa orang-orang yang percaya dengan Tuhan tentu ada masalah yang mereka harus hadapi. Setiap masalah akan mereka alami dalam hidup ini, tapi tidak ada kekhawatiran sedikit pun, karena Tuhan sedang memproses hidup kita supaya lebih menjadi murni, agar serupa segambar dengan Tuhan.
Kiranya kebenaran firman Tuhan hari ini, saudaraku, dimanapun berada, bila kuasa Tuhan memperlengkapi saudara, agar saudara ketika menghadapi penderitaan, saudara tetap berjalan terus, meyakini bahwa Tuhan menyertai, jangan sampai berputus harapan, karena Tuhan Allahmu menguatkan dan Tuhan Allah memberikan jalan keluar dalam situasi itu, membimbing jiwa saudara, membimbing pikiran saudara, supaya saudara lebih sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, walaupun harus memikul salib penderitaan, tapi di dalam Dialah kita dimampukan. Tuhan Yesus berkata dalam Matius pasal 28, marilah kepadaku yang berat, aku akan berikan kelegaan. Allah sanggup memberikan kelegaan bagi kita. Kiranya Tuhan menghibur kita, menopang kita dalam segala aspek kehidupan kita. Kiranya saudara firman Tuhan, saudara bersabda di hadapan Tuhan, dan saudara panggil Tuhan, berseru kepada Tuhan, maka Tuhan akan membukakan segala sesuatu yang saudara tidak mengerti, akan bukakan bagi saudara, sehingga saudara bisa belajar untuk berjalan lembah kegelapan, dan saudara akan menjadi pribadi yang berkemenangan. Dan itulah yang terjadi kehidupan orang beriman melalui proses berjalan dalam lembah kegelapan. Tuhan Yesus akan memberkati, Tuhan Yesus akan menolong saudara dimanapun. Ingat baik-baik bahwa mengikuti Tuhan tidak mudah. Mengikuti Tuhan ada banyak penderitaan, tapi yakin percaya Allah memberikan kekuatan untuk tetap berjalan dalam terangnya. Tuhan memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu, dan terima kasih Tuhan Yesus, Engkau menolong setiap umat-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus menopang mereka. Bagi yang saat ini dalam keadaan lemah, yang sakit disembuhkan. Terima kasih Tuhan firman-Mu, dan Engkau menyatakan kemuliaan-Mu. Dalam nama Yesus ucap syukur dan berdoa. Amin.